Gimana? Contoh. Ya udah tajam. Cepet banget. Kuncinya di atas. Aman, jempol kita aman. Kanan kiri kanan Ya, kiri. kanan kiri, Oke. kanan kiri. Kita sebenarnya bisa pakai pisau pandai, pakai pisau lokal, pakai pisau Bisa. stainless, semua sama. Yang penting kan tingkat ketajamannya sudah Pas. pas. Pisau ini kalau dibuat perbandingan ya, pisau ini cuma 30% saja. Maksudnya Sisanya itu peregangan Sisanya leher peregangan leher. dan operator kepala. Macam-macam asahan kan banyak. Iya. Ya, nah, kita kan fokus ke asahan, Iya, ke asahan betul. aja nih. Macam-macam asahan kan banyak. Kira-kira yang paling efektif itu yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu Mas Agus dan Mas Chandra. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Mas Chandra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita pada podcast kali ini akan bahas karena sebentar lagi akan ketemu tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Kurban. Maka tidak jauh-jauh pembahasannya tentang wilayah hewan kurban. Iya. Nah, tentunya kan kita kalau mau melakukan prosesi ibadah kurban itu otomatis banyak hal yang harus kita perhatikan. Termasuk hari ini kita akan bahas fokus tentang masalah alatnya untuk menyembelih hewan kurban itu. Ya, tapi sebelum ke situ kita mau kenalan dulu lah sama teman-teman ini, ya dari ahli atau apa ini? Praktisi, ya. Praktisi asah. Ya. Asah dan jagal. Praktisi asah dan jagal. Oke, kalau ya teman-teman kenal Zuleha, beliau ini adalah apa Mas? Anggota atau pengurus Mas? Anggota dari Zuleha Solo Raya. Iya, Solo Raya. Anggota Zuleha Solo Raya. Ini ada Mas Agus, ada Mas Chandra. Mungkin kenalan dulu ya Mas ya. Siap. Kenalan dulu biar ya sama-sama kenal kan enak gitu. Ngotos sana kemiri nggak kenal kan ya. Maka tak sayang. Maka tak sayang. Oke, sebelum kenalkan dulu saya Kholis, ya di sini sebagai ya apalah kayak gini lah, pemandu minuman. Penjaga minuman. Oke, dari Mas Agus dulu mungkin aktivitasnya apa selain untuk ini ya, selain untuk membahas tadi aktivitasnya apa atau namanya siapa, boleh dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho. Rumah saya di Gandean. Gandean? Ya, Solo. Solo. Pekerjaan wira swasta. Tapi memang keseharian saya di sekitaran Polokarto Wonorejo. Memang berkaitan dengan pekerjaan juga di sana. Tetangga saya berarti ya. Iya, tetangga. Kata-kata wirausaha itu identik dengan antara bos dan karyawan. Iya. Yang mana ini? Ini masuknya bos. Ya, karena memang ini kan bukan pekerjaan kan. Iya, ini kan iya. ya bahasa kita sebenarnya ya sampingan ya amal soleh ya. Amal soleh dan hobi. Amal soleh untuk penjaga. Berarti Mas Agus aktivitasnya berarti banyaknya di Polokarto. Polokarto. Nggak pernah ketemu ya Mas kita Mas? Ya mungkin nanti kapan-kapan ketemu lah insya Allah. Oke. Berarti yang di Polokarto istri. Iya, Oh, di Polokarto. Berarti aktivitas setiap hari ya ngurusi apa itu bisnisnya kalau boleh tahu? Di bidang aluminium dan kaca. Aluminium dan kaca. kaca, ya. Jadi buat almari-almari gitu. Ya. Masya Allah. Mas Agus. Kalau Mas Chandra? Saya dikerja sebagai satpam pokok saya. Satpam. Iya. Satpam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta. Sampangan. Iya. Oh iya tahu. Ya kalau apa ya cocok lah. Ya. Ameh ngomong wis dhisik dulu. Oke. Berarti aktivitas selain satpam? Mungkin di rumah ngasah peso. Ada Terus? mungkin bengkel motor juga. Bengkel motor? Iya. Wah, apa-apa di ngabei. Iya. Bengkel motor. Ini nguyai segoro. Kalau selain itu tadi Buat pisau. buat pisau? Iya. Loh, produksi. Sebenarnya bukan produksi, restorasi. Restorasi. Iya, restorasi. Ya, saya punya itu nanti tak titip ngantum Mas. Siap. Restorasi. Aman. Oke. Restorasi, nggak Selain itu ada nggak? Selain itu kalau mengurus apa gitu? Mungkin ngurus masjid di rumah. Masjid. Iya, sama ayah saya. Jadi fokus di Iya. masjid. Ya sama solehnya itulah ya. Iya. Ya, oke. Itu Mas Agus dan Mas Chandra, beliau
aktivitasnya bukan diasah pisau sebenarnya untuk setiap harinya. Tetap bekerja sebagai bos, ya tahu. Yang satu, masya Allah menjadi satpam di salah satu PKU di Solo, yang mana ya itu kan ya kerja juga sambil amal soleh juga kan. Gitu. Oke, langsung aja Mas ya. Siap. Karena ini banyak permintaan termasuk untuk melanjutkan podcast tahun lalu. Podcast tahun lalu kan jenengan kenal kali Mas Ustadz Mehmet. Betul. Kemarin sudah di sini ya. Saat kita bersama. Saat kita bersama. Ya. Nah, kemarin sudah bahas seluk-beluk tentang masalah tentang perawatan kambing ketika mau disembelih, pakai rumah. Dan itu ternyata ada undang-undangnya. Dan beliau menyampaikan yang menurut saya yang paling oke itu ketika gini. Ternyata hari ini tuh di Indonesia undang-undang dan syariat sudah relate. Jadi kita mau nolak lewat mana? Gitu. Nggak bisa. Ya cuman terkadang masyarakat tetap melihatnya itu hal yang ruwet. Betul. Ya, bikin tabel semuanya. Nah, itu soalnya beda-beda. Pola pikirnya beda-beda. Iya, kalau antum di lapangan saya yakin tahu lah. Saya tahu ada yang beli sapi di sini, sapinya mati di situ kan gitu. Nah, itu insya Allah sudah selesai lah. Kalau pengen lihat lagi nanti bisa dibuka lagi di podcast FKM yang tahun lalu yang tentang masalah korban. Nah, kita pagi ini atau hari ini kita akan bicara tentang alatnya. Fokus ke alatnya yaitu pisau. Itu ya, tentang masalah pisau. Nah, pertama, ini sudah ada jajan-jajan nih. Pisau ada yang besar, ada yang kecil. Untuk membuka pembicaraan kita, kira-kira pisau yang bagus itu seperti apa untuk memotong hewan kurban? Wow, bagus. Ya, kalau untuk pisau ya, sebenarnya semua bahan pisau itu sama tercatat. Yang terpenting adalah pisau itu tajam. Yang penting tajam. Ya, tajam itu adalah pisau itu bisa memotong dengan lancar sesuai dengan peruntukannya. Karena misalkan gini pisau ini tajam buat motong roti misalkan, tapi belum tentu bisa tajam buat motong kambing atau daging itu. Jadi kita harus tahu pisau itu kita gunakan untuk apa? Untuk motong sapi kah, untuk motong kambing kah, atau untuk motong sekedar nguliti kah? Ya, bumbu sebagainya. Kita juga harus tahu tingkat-tingkat ketajaman di situ. Ya. Kalau untuk bahannya? Kalau bahannya kami lebih rekomendasi dari bahan stainless seperti stainless. Ini. Ya, karena dari ini memang lebih antibakteri. Antibakteri. Nah, tidak karat. Karena nanti kalau bahan kalau bahan-bahan seperti yang karat itu kan kita harus ekstra perawatan. Kita harus harus membersihkan karat itu kan kita nggak mungkin memakai setiap saat nyembelih tapi posisinya masih berkarat. Nah, itu malah jadi kurang afdal kan. Kurang afdal nanti. Ya. Berarti untuk pisau yang bagus, berarti pisau yang bagus adalah pisau yang tajam. Sesuai dengan apa yang diperlukan. Jadi kalau memang, tapi berarti panjang pendek nggak ngaruh sebenarnya. Kalau panjang pendek itu pertama tergantung si pemotong sendiri. Keahlian memotong. Kalau teman-teman gimana? Motong harus pakai yang panjang atau yang kecil? Saya sudah merem gitu. Kalau dari kami dari orang lapangan nih, itu menyesuaikan saja. Jadi posisi panjang pisau dan pendek itu tergantung posisi sapinya juga. Jadi, posisi sapi atau bentuknya sapi? Posisi sapi. Pas di jatuhnya. Kalau ada lubang boleh pakai panjang nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada lubang kita pakai panjang itu pasti natap di bawahnya. Iya, itu berpengaruh. Ya. Tapi yang banyak dipakai di lapangan yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Iya. Dan teknik tarik karena ini lebih simpel. Dan lebih cepat ya. Iya, lebih cepat. Kalau panjang berarti motongnya dari atas. Iya, dari atas. Kalau pendek dari bawah. Dari bawah. Iya. Tarik. Kalau efektif kecil hasilnya. Pendek, iya. Tapi harus yang teknik. Iya. Itu kan harus jam terbang juga. Dan saya sampai hari ini tahun kemarin sama Mas Mehmet, Mas, aku kok gak berani motong ya Mas ya. Sampai hari pun masih gak berani. Gak berani sampai hari ini. Kambing pun ada masih apa ya nama itu tadi namanya tempat itu. Maksudnya manusia kan kadang ada yang di lapangan, ada ya situlah insya Allah kita cari kebaikan di masing-masing. Itu ya. Berarti kalau untuk
ini kalau tadi kan pisau kan dari stainless ya, dari stainless dan pisau yang tajam. Nah, sekarang untuk merawat pisau itu kan kita fokusnya di asahnya. Merawat pisau itu apakah harus selalu diasah walaupun dipakai? Atau setiap habis dipakai diasah atau sebelum dipakai diasah dulu? Yang paling bagus yang mana? Yang paling benar? Kalau misalkan setiap bahan itu kan berbeda-beda, misalkan ini dari stainless ya. Kalau misalkan dari stainless untuk perawatan memang cukup setelah dipakai kita harus cukup dicuci, lap kering, sudah bisa disimpan. Tapi kalau tapi kalau dari bahan-bahan karbon seperti per dan lain-lainnya ini memang harus istilah perawatan, dia harus dicuci, dilap kering, minimal ya dikasih minyak lah. Kasih minyak. Menghindari karat. Gitu. Menghindari karat atau menghilangkan karat itu? Menghindari karat. Meminimalisir. Kalau misalnya ada teman-teman yang punyanya yang besi. Nah itu cara perawatannya gimana yang baik? Kalau perawatan itu dikasih minyak, kasih plastik wrap, dah simpan aman. Oh gitu, cuma dibelebet gitu kan? Oh. Tapi kalau kita mau dipakai memang harus dicek dulu ketajamannya. Kita walaupun sudah lama disimpan tetap harus dicek dulu nanti. Cara ngeceknya gimana kalau pisau? Kalau pisau biasanya kertas itu? Kertas ya. Minimal kertas lancar. Berarti kertas lancar. Itu tajam. Kalau nyedet harus biasa. Biasa lagi. Itu pasti ada gopel atau apa sedikit cipengnya. Cipeng gitu. Cipeng bahasa apa ya? Cipeng itu kayak ada luka di mana? Gropes. Naiknya gropes. Kalau dia itu dia nyangkut katanya. Gregel. Oh, gregel. Berarti memang nggak lancar lah ya. Iya, nggak lancar. Berarti kalau untuk idealnya ngasah baiknya sebelum dipakai. Setiap sebelum dipakai harus diasah. Minimal kita cek dulu. Cek dulu. Ya. Kalau kira-kira pisau layak nggak dipakai gitu. Berarti kalau misal kan kepakainya kan orang-orang yang di kalau antum kan mungkin setiap bulan mungkin motong mungkin. Praktek kan atau setiap minggu bahkan. Setiap hari. Motong apa? Sapi. Setiap hari. Iya. Lo kan kerja tadi. Malamnya pemotongan itu di atas jam 12. Oh itu tuh penyediaan daging di Surabaya atau di Semarang? Di Surabaya. Di Surabaya. Alhamdulillah dari Julia sendiri itu ada sekolah eksekutor. Sekolah eksekutor yang setiap hari. Oh iya. Kemarin Mas cerita ya. Gantian sharing. Bandung Berarti berarti udah merem iso berarti ya. Insyaallah. Yang penting kan niatnya ibadah. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Aduh apa ini. Nah, kemudian gini Mas. Macam-macam asahan kan banyak. Nah, kita kan fokus ke asahan aja nih. Macam-macam asahan kan banyak. Kira-kira yang paling efektif itu yang mana? Yang kayak gini kah? Atau yang kayak gitu tuh? Ini namanya apa? Ini dijelaskan batu untuk asah. Ini yang grade kasar, ini yang grade halus. Bedanya? Ini yang untuk beveling membentuk mata pisau seperti ini. Ini mata pisaunya. Oh yang tipis itu? Berarti pisau jadi itu nggak kayak gitu? Berarti dibentuk kayak gini pakai ini? Oh iya. Ini untuk proses ngasahnya. Kalau untuk teknik lapangan kita harus pakai harus asah. Iya. Bedanya apa? Soalnya gini, kita kan nanti kalau pas di lapangan terjadi kendala, pisaunya tuh natap kayak lantai atau tulang atau dan sebagainya. Pisaunya? Iya. Ketajamannya mesti turun performanya. Nah ini perawatan di lapangan pakai ini. Stick asahan. Jadi kalau di lapangan pakai ini nggak efektif? Iya, karena kan kita harus ngasah dulu. Ngasah yang gini? Iya. Kalau itu tinggal langsung gini? Iya. Kalau di lapangan pisaunya nggak tajam, kita tinggal asah aja. Selesai. Ini bahannya apa itu? Ini bahannya chrome vanadium. Chrome vanadium. Iya. Apal bahannya? Ini buatan Jerman. Iya. Biasanya kok pisau-pisau terkenal dari Jerman ya? Rata-rata. Berapa ya? Beberapa tempat ya? Solo rata-rata cenderungnya ke Jerman. Iya di marketplace banyak juga made in Jerman. Padahal Indonesia kan dia membuat pisau juga kan. Kalau stainless lokal? Saya belum pernah menemui stainless lokal. Cuman kalau Cina itu ya. Cina? Ya Cina masuk ke Indonesia. Seperti ya Mas. Contohnya Yanmu. Ya, itu mereknya Yanmu. Iya, mereknya Yanmu. Oke. Berarti kalau namanya itu berarti Hasan Stick itu. Iya, stick. Berarti dari teman-teman memberikan
informasi bahwa ini di lapangan lebih efektif ya, ini. lebih efektif pakai itu. Oke. Asam pisau stick. Nah, oke. Sekarang misal kita punya pisau mentahan, artinya pisau yang benar-benar belum diasah apapun. Iya. Ritme yang pertama kan pakai ini nih, Iya, pakai batu. Nah, untuk prakteknya bisa nggak dipraktekin di sini? Bisa. Bisa ya? Bisa saya praktekin. Ya, coba. Biar sekalian teman-teman bisa lihat. Untuk yang pertama, Ya. pakai batu yang kasar untuk beveling. Beveling untuk mata pisau. Ya. Mata bilah. Ini maaf tidak usah pakai air nih. Iya. Jadi untuk teknik saja. Teknik aja. Harusnya pakai air. Iya, Harus. pakai air. Biasanya Iya. pakai Air biasa. Air biasa. Oh ya. Soalnya kan nanti kalau batunya tidak dikasih air nanti cenderung di sininya Rusak. ya. Bisa. Oh iya. Cuma teknik dasar saja gitu. Nah, Teknik dasarnya itu beveling, Ya. sharpening, Sharpening, finishing. Ya, teknik dasar Apa tadi pertama? beveling, Beveling, sharpening, sharpening, finishing. Oke. Beveling itu membentuk mata bilah. Ya. Jadi kemiringannya ini. Ya. Sharpening itu meratakan, menghilangkan Menajamkan. menajamkan. Menajamkan yang sudah dibentuk tadi. Iya, itu dibentuk. Ya. Untuk finishing dia menghaluskan. Menghaluskan bentukannya itu. Iya. mata bilahnya. Oke. Untuk teknik dasarnya kita mulai dari sisi sebelah kanan. Ya. Untuk memegang pisaunya seperti ini. Kalau kedal gimana? Kita kiri nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Maksudnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya. Kita memegangnya juga sama. Ini yang tangan sebelah kanan. Ya. Kalau ini yang tangan sebelah kiri kan sama. Ya. Posisi tangan seperti itu. Iya. Posisi tangan untuk di sebelah kiri seperti ini, kalau untuk sebelah kanan seperti ini. Ya. Kan sama. Untuk prosesnya dari depan. Ya. Jadi ya mas. Ujung. Soalnya pisaunya mas aku. Gak usah kena nggak apa-apa. Iya. Teknik aja. Geser Iya. gitu ya. Dari ujung Malah gak ke korban belakang. ya. Oke. Nah, jalan aja. Oh, berarti dari atas Iya. ke bawah. Dari ujung pisau sampai ke pangkal. pangkal Ketemu pisau. pangkal. Iya. Oke. Jangan lupa sudutnya sesuai apa namanya? Satu tunjuk jari. Ya, satu tunjuk jari. Enggak, setengah. 15 derajat. Itunya, Iya. melengkongnya itu, Iya. miringnya itu ya, kemiringannya. Miringnya. Iya. Ini sudut untuk pisau sembelih. Iya. Jadi depan, belakang, Iya. depan, belakang. Sampai keluar burunan. Sampai keluar burunya di sisi sebelah. Keluar apa? Bur itu semacam lipatan lipatan. besi. Lipatan besi. Iya. Oh iya. Itu kan nanti naik ke atas. Iya iya. Untuk yang sebelah kiri, proses pegang tangannya, jempolnya di atas. Bentar, yang kanan tadi apa beda? Beda, yang kanan, Yang kanan di sini. gitu, ya. Kalau yang kiri di atas. Oke. Ini Kita untuk cari pegang. nyamannya, Tat. Iya, cari Iya. nyamannya. Oh. Iya. Iya. Oke. Soalnya kalau gini kan nggak bisa, kita natap. Sakit, bahaya. Bahaya. Ya, korban. Bahaya, bahaya. Sebelum mau motong korban malah terkorban. Iya. Sama, Oke. miringnya juga sama. Ya. Jangan lupa tingkat kemiringnya diperhatikan. Satu. Tapi kalau sudah ahli otomatis nggak usah ya, nggak Iya, usah di. dia udah hafal. Kalau kita tetap harus ngukur ya. Iya, betul. Itunya apa? Efeknya apa mas? Kenapa harus gitu mas? Sudut Sudutnya. Bentuk sudutnya Iya. biar nggak terlalu luas, biar Iya. nggak terlalu panjang, Nggak biar nggak terlalu terlalu, kecil. iya. Oke. Jadi kalau jenazah sudah konsisten nanti bisa seperti ini. Berarti Rapi. udah konsisten beliau ini. Iya. Kalau misal, kalau ininya panjang gimana? Pisaunya panjang? Panjang juga sama. Ininya sebenarnya teman-teman pakainya ukuran segini. Ukuran Panjang saya. pun sama. Sama. Coba kan harusnya mohon maaf ya. Ini kan pendek. Tadi kan dari sini kan Iya. ke sini. Iya. Gitu. Kan tek, kan tadi bisa pas kotaknya. Iya. Kalau panjang gimana? Saya tekan. Sama. Sama. timingnya itu. Timingnya aja. Ya. Kiri. Tetap sama. Oh iya, sama ya? Sama. Saya tuh berpikir tadi, tak kira harus panjang juga. Ya, sama. Cuma teman-teman idealnya segini. Iya. Saya buat efisien Rata-rata tempat batu, ya. juga. Oke. Nah nanti untuk kalau terlalu besar, dia akan cenderung agak legok di tengah. Terlalu besar apa ya? Iya. Ini batu asanya. Oh, terlalu besar, legok di tengah. Iya. Kenapa emang? Karena mesti yang dimakan cuma di tengah aja. Wow. Iya. Kalau ini kan lebih ideal, Iya. lebih fleksibel, Oke. lebih rata. Nah, kalau misal pisau seperti ini nih, Iya. udah jadi kan, kemungkinan untuk harus di atas kasar lagi kemungkinan ada nggak?
Harus enggak? Selama tajamnya itu tidak terlalu parah, tidak perlu. Cukup di finishing aja. Cukup finishing saja. Iya. Oh. Berarti kalau yang pakai ini benar-benar pisau yang sama sekali belum bentuk mata bilahnya. Iya, betul. Oke. Karena yang dari pabrikan itu kan masih micro bevel, jadi masih kecil sekali, Kecil sekali, bawaan dari pabrik. Loh, contoh kayak saya beli online nih. Iya. Beli made in Jerman katanya. Iya. Itu masih kecil. Biasanya masih mikro. Harus dibentuk lagi. Harus dibentuk lagi. Itu karena itu untuk membantu penetrasi waktu masuk ke kulit itu kan. Kantung bisa ya? Iya, semakin runcing kan semakin cepat nanti. Semoga kita nanti kontak-kontakan lah. Iya. Pokoknya nanti kabar-kabar. Siap. Oke. Oke, tadi ini beveling. Yang kedua, sharpening. Ini kan bawahnya lebih halus sedikit. itu beda. Beda. Coba. Lebih halus sedikit. Karena ada dua sisi. Ada dua sisi ya. Tapi antum tahu bedanya mana itu kan? Bisa. Kok saya nggak bisa ya? Tergantung amal orang ini. Amal dan perbuatan. Oke. Nah ini secara tidak langsung ini jadi sharpening gitu, lebih halus. Iya. Mungkin kalau yang beveling itu 240 ya. 240. Nanti kalau untuk sharpening itu naik ke 400 atau ke 800. Grade batu. Tingkat kasar. Jadi kalau simbolnya kalau pakai amplas itu amplas yang paling kasar. Oh ya, ada yang naik grade ke sharpening. Amplas yang lebih halus. Oke. Kalau lamanya tadi yang pertama tadi ada teknik berapa lamanya enggak ada? Kalau untuk teknik lamanya beveling itu nanti kita cek dia lipatan besinya harus rata. Sudah rata? Iya. Udah. Stop dibalik yang sisi sebelah kanan. Iya. Jadi kan terlihat nanti lipatan besinya. Iya. Tuh. Oke, habis itu yang kedua sharpening. Apa itu? Sharpening juga sama tekniknya. Menajamkan dan dengan penggerakan sama. Kita basicnya di teknik dasar. Iya. Dasar awal waktu proses mengasah pisau. Oke. Teknik dasar juga sama. Depan belakang sama. Depan belakang. Oke. Sama. Atau setelah sharpening, burnya sudah lipatannya itu sudah bentuknya kecil, lebih kecil daripada yang beveling tadi, lebih tipis. Iya. Nah itu baru naik ke batu. Finishing sama juga sama juga. Cuman yang membedakan tekniknya ini tadi kan depan belakang. Kali ini depan belakang balik. Jadi satu kali. Oh, depan belakang balik, depan belakang balik. Depan belakang balik. Kurang langsah. Gini-gini tuh gini. Rusak pisau itu. Iya, salah satunya nanti badan pisaunya jadi baret semua. Padahal yang harus kena cuman mata bilahnya. Iya. Memang juga seperti orang menyembelih jam terbang. Semakin lama mengasah pisau, semakin konsisten sudut asah pisau. Seperti itu. Oke. Awal mula kapan sih Mas Dinan, Mas? Berdua, Mas? Tahun berapa? Saya sekedar ceritanya. Itu 2019. Saya alumni Covid ya. 2019 itu saya tidak bisa nyembelih, belum bisa ngasah. Itu karena sekedar cerita pendek. Ayah saya sudah capek menyembelih. Berarti jaga juga? Iya. Berarti udah terbiasa ngelihat bapak jaga. Saya pertama lihat pusing, darah banyak pusing, berjajaran itu pusing saya. Perut mual pusing. Dengan badan kayak gini? Iya. Enggak apa-apa ya. Ya rada lucu ngono ya. Nah saya kan ora. Iya. Oke. Terus. Nah, itu bapak saya bilang, diteruske ya guys. Bahasanya ya bahasa ya bapak ke anak lah. Ya. Terus ini diteruske, bapak kesel gitu. Akhirnya itu dari awal pertama nyembelih, saya dipinjami pisau teman saya, langsung nyembelih 5 sapi. Alhamdulillah. Pertama kali itu? Pertama kali 5 sapi. Pakai pisaunya bapak kan? Iya. Oke. Tapi kan didampingi sama teman saya. Oke. 2019. Itu udah masuk Julia belum? Belum. Saya setelah menyembelih 5 ekor sapi itu langsung diajak teman saya masuk gabung di komunitas Julia. Oke. Pas nyembelih 5 tadi, 5 ya? Iya. 5 sapi, terus masuk Juleha.
ada hal baru nggak di Juleha? Maksudnya yang jenengan lakukan penyembelihan waktu itu 5 sapi. Iya. Itu kira-kira kalau dilihat dari keilmuan di Juleha, kira-kira ada perbedaan atau tipis-tipis saja itu? Perbedaannya banyak. Banyak ya. Mulai teknik sembelih juga, fikihnya kita juga. Berarti semakin Juleha semakin ngerti tekniknya. Iya. Berarti tahun kedua menyembelih sudah beda rasanya. Beda. Oke. Dipermudah. Di apa ya namanya, Pak? Apa namanya? Dilancarkan. Ya, mudah dilancarkan dan kita juga untuk materi fikihnya juga lebih tahu. Iya, keilmuan syar'i ya. Iya. Oke. Jadi kalau dulu mungkin pertama kali itu asal nyembelih sapinya di samping situ atau enggak? Ya, kalau dulu Bapak bilang pokoknya doanya Bismillahirrahmanirrahim, niatnya ibadah gitu. Sekarang kan kita bisa tambah wawasannya juga. Ya, oke, itu dari Mas Chandra ya. Kalau Mas Agus gimana, Mas? Kapan mulai awal? Kalau di korban ya, memang saya itu dari tahun 2005 setelah lulus SMK itu memang sudah jadi panitia lah. Iya. Jadi panitia. Tapi selama hampir 20 tahun saya tidak pernah motong. Tidak pernah kepingin motong, cuma panitia toh. Bagi ini sambil lah. Nah, itu toh. Terus pada suatu hari ketika itu jagalnya itu tidak datang. Wah, tidak bisa lah. Mas, saya di tahun ini tidak bisa ke tempat antum. Iya. Nah, padahal waktu itu sudah tinggal 1 bulan. Wah, bingung ini gimana Pak Takmir. Yaudah mas apa saja sing cah nom. Wah, saya juga bingung. Padahal belum punya basic menyembelih sama sekali. Belum pernah menyembelih. Oke. Nah, untungnya di masjid saya cuma nyembelih 2 ekor. Yaudah, sapi. Ya, sapi. Iya. Nah, setelah nyembelih itu saya ada temen di Julia juga, dia posting soal edukasi. Nah, saya ikut di situ, terus kemudian ada sekolah gitu, eksekutor. Kemudian saya ikut, alhamdulillah sangat membantu. Sangat membantu untuk membantu saya dari segi teknik, yang kemudian dari pisau itu gimana, tajamnya gimana, layak nggak buat nyembelih, itu saya belajar dari Julia. Itu berarti sampai sekarang menyembelih udah, maksudnya kalau korban pasti nyembelih berapa? Minimal berapa? Kalau korban di tempat saya biasanya sekitar 6. Iya. Beneran bentar Mas? Saya alhamdulillah tahun kemarin itu ya sekitar 25 lebih. Itu berapa hari? Tasrik hari. Tasrik sampai tasrik kedua. Iya. Tasrik 3. Berarti 4 hari. Iya, 4 hari. Kan kemarin itu datanya berbeda. Dia sama pemerintah seling 1 hari. Iya. Jadi 3 hari 25 sapi. Insya Allah belum kambingnya itu. Kambingnya saja. Kambingnya berapa tuh? Ratusan? Ada dihitung. Kalau kambing insya Allah kelasnya anu wis raja itu loh. Iya. Kali kali. Gagal. Oke. Apalagi yang bisa diedukasi teman-teman tentang masalah asahan ini? Ya mungkin gini, untuk sekedar wawasan saja. Kita basicnya kan juru sembelih. Ya. Jadi kita harus tahu ketajaman pisau. Oke. Untuk nyembelih sapi, kambing dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita jangan terpaku untuk saya harus pakai ini, wajibnya harus pakai pisau ini. Dan iya, betul. Nanti kalau untuk di tempat lain jenengan nggak bawa pisau, adanya pisau ini nggak bisa apa-apa kita. Salah satunya itu, makanya juru sembelih itu ya harus tahu ketajaman pisau. Dengan gampangnya dengan pisau apapun. Dengan teknik. Insya Allah siap kapanpun siap untuk menyembelih. Wah. Kadang kan kita, aku udah nggak pisau gua lagi sembelih. Iya betul. Itu kan kadang pisaunya di mindset. Pisaunya di sini ya orang oleh. Iya itu. Kalau aduh ya Allah. Berarti bukan juru sembelih tulen. Jadi gampangnya kalau juru sembelih yang profesional itu berarti kan memang dalam artian dengan pisau apapun, oke lah. Keadaan apapun harus siap. Yang penting tajam. Iya, yang penting tahu tajamnya untuk proses sembelih. Kalau misal ada pisau yang katakan ada orang bawa tek gitu. Iya. Hal yang pertama yang dia lakukan apa? Ada pisau nih, pisau kan biasanya ini contoh punya Mas Agus kan. Iya. Nah, contoh ada orang yang bawa, saya misalkan ada yang bawa pisau 1. Mas tek, pertama jangan mesti kan lihat kan. Iya. Yang pertama diperhatiin apanya? Yang antum ketika megang pisau tek, yang antum lawan pertama kali apa? Sebagai juru asah. Juru asah atau sembelih? Juru asah dulu. Juru asah dulu. Paling yang pertama saya lihat dulu, tingkat ketajamannya dulu, mata bilahnya dulu.
Berarti lihat gitu jangan sebelum disentuh. Kita lihat ini. Nah, ini. Dilihat itu jangan dulu. Kalau anggapnya jadi mohon maaf, ya untuk yang ini kan ngasah Mas Agus. Kita nggak boleh untuk menilai langsung nggak boleh. Kita cuma melihat. Kita lihat dulu. Sudah tajam. Kalau biasanya kalau pisau itu masih agak tumpul ya, pasti yang di tengah ini masih warna putih. Iya putih. Karena sudutnya belum ketemu gini, masih tumpul. Berarti masih ada celah yang datar gitu. Iya gitu, udah kelihatan nanti kalau misalkan masih. Iya. Coba lihat Mas. Apa yang Mas tumpul Mas? Yang tumpul ada yang tumpul. Ini dilihat dulu Mas. Ini kan jangan ditumpulkan. Enggak apa-apa. Ini tajam ya. Coba lihat dulu. Kan kalau tajam itu lihatnya dari samping. Sok profesional nih. Dari samping. Dari samping sini. Oke. Ini kan nggak ada garisnya putihnya. Ujungnya itu loh. Ini ini warnanya sama ya sama sini ya? Iya. Ini loh. Ini kan ada bevelnya. Ya. Nah, ini kan ada garis putihnya. Ya. Kalau sudah tajam. Kalau tumpul? Kalau tumpul nanti ada. Kita tumpulkan dulu. Nah, kok dirusak gimana? Enggak apa-apa. Nanti ada macam terlalu lagi. Izinnya. Woi, bahaya. Waduh. Out lah. Kita harus jujur. Kita los saja. Katanya adalah baik tanggung jawab. Ada garisnya. Dari di tengah itu ya? Miring. Lihatnya dari sini. Miring gini. Ya, kan ada garisnya ini. Di ujung mata bilah. Mata bilahnya. Oh iya. Itu belum tajam. Kalau sudah tajam ya seperti tadi. Nah kalau orang awam nggak mungkin ngerti ya gini. Ya harus belajar kita sama-sama belajar. Ini kan ada garis sini nggak apa-apa. Dia nggak tajam. Iya. Nggak tajam. Nggak tajam. Nah gini tetap ya. Gimana? Ini tetap. Ya. Ya paling garis putih. Oh iya beda. Oke. Berarti yang pertama dilihat dulu. Dilihat dulu nih. Iya. Dan tanpa dipegang sudah ngerti. Insya Allah. Insya Allah. Nah, oke, gitu ya Mas. Tandanya ini putih tadi. Oke, jadi kan setelah saya kasih, jangan lihat. Iya. Misal kalau masih ada putihnya, tolong dicek. Ya. Mungkin bisa. Berarti pertama yang dilakukan, oh ini kurang tajam, diasah dulu. Iya. Iya kan? Biasa. Oke. Berarti seluruh juru sembelih harus paham ilmu ini Harus dong. paham. Wajib paham. itu tidak boleh ditoleransi. Ilmu dasar itu. Ilmu Wajib dasar, ya. Iya. Nanti kalau ditoleransi seperti waktu menyembelih itu kan pasti nggak apa ya ngomongnya Mas? Tidak lancar. Nggak lancar. Jadi kayak ngotot gitu loh. Padahal harusnya cuma sekali tarik. Iya, bukan tarik kan. Bukan sekali. Yang penting cepat. Sekali dorong, macam, ya. dorong, tarik. Yang gitu juga ada ya? Iya, itu kan basicnya sendiri-sendiri. Tapi sekali jalan lah bahasanya. Iya. Oke. Dan lihat sembelihan yang kurang apa ya namanya? Kurang lancar. Nah, kurangnya itu kan kayak gitu loh. Iya. Ya, itu salah satu penyebabnya salah ini. satunya seperti ini. Biasanya kurang tajam. Oke. Lah, oke sekarang gini, kalau kita bicara sembelih, Iya. misal, jenengan punya pisau satu, ada nggak batasan berapa nyembelih kambing? Harus biasa lagi. Nggak ada batasan. Nggak ada. Kalau saya setiap nyembelih harus dicek karena kita tidak mau apa ya berspekulasi. Jadi ini harus minimal 10 sapi atau minimal harus itu, saya tidak mau. Karena terkadang orang kayak gitu bicaranya pengalaman. Nah, Kamu ini itu, iso kok 10 kok. Nah, Iki lagi 5, percaya kok aku. Ternyata saya dipakai krek. karena kembali ke itu tadi ya. Skill juga. Kadang-kadang waktu kita motong baru pertama udah kena tulang itu juga Itu juga pengaruh. Juga pengaruh. Sangat pengaruh ya. Iya. Pengaruh sekali. Oke. Ya seperti tadi, seumpama tadi kena tulang, kita nyembelih, pasti dia akan tumbul. Dia akan tumbul. Rusak loh Mas. Ya, Enggak apa-apa. Dia akan tumbul kan sudah terlihat. Ya, jelas, ya. Nah, salah satunya itu. Berarti yang standby di lapangan yang itu. Nah, Iya. Oke. Untuk antisipasi di lapangan. Berarti kalau yang tidak diinginkan kita. setelah kita motong kita cek dulu, misalkan kalau agak turun kita pakai sharpener tadi. Bisa. Kan nggak mungkin kita pulang bawa batu ngasah dulu. Ya, opsi kedua. Nah, itu. Opsi kedua kita harus pakai sharpening. Oh iya. Itu di lapangan lebih praktis lah. Tinggal jangka oke. Ya, bisa tali sini ya. Tali Iya. sini. Oke. Kalau jenengan biasanya gimana? Tekniknya sama, maksudnya setiap habis nyembelih dilihat. Iya, kita harus ngecek. Memang pengajarannya dari teman-teman kayak Iya. gitu ya. Tapi ngeceknya itu jangan di depan sapi. Ya iya. Ya, Salah satu adab soalnya juga. kurang. Adab juga. Kadang-kadang juga ada yang asal di depan sapi. Kayak itu, betul. Nah, kita harus menghindari itu. Ya. Oke. Jadi kalaupun mau Kurang nyembel ihsan lah kayak gitu. kurang ihsan. Iya. Aduh. Wah.
Makanya ilmu syariah sudah mantap ya nih. Ya sedikit-sedikit belajar bersama. Siap. Oke. Berarti kalau memang karena memang kalau dari tadi Mas Agus sama Mas Andri tadi nyampaikan setiap harus habis nyembelih walaupun kambing kambing kan. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab kita kan. Betul. Sebagai apa nama juru sembelih itu kan kita kan sebagai naibnya Imam Sohibul Kurban kan. Kalau sampai kita naibnya atau penggantinya tidak profesional kan nanti yang salah juga yang repot semuanya kan gitu. Termasuk kita yang nyembelih. Loh kok kambingku kok isi kejat-kejat, ternyata belum putus karena kenapa? Apa faktornya? Pisaunya nggak tajam. Nah kalau udah gitu salah siapa coba? Itu secara dasarnya ada dua versi. Beliaunya yang tukang sembelih itu cuma nitip asah kan pisau. Contoh aneh antum gitu. Atau beliaunya itu sudah benar-benar paham untuk tingkat ketajaman pisau. Ada dua versi itu. Jadi memang tidak ditoleransi juru sembelih itu harus bisa ngecek ketajaman pisau. Itu wajib, tidak boleh ditawar. Itu harus. Nah, itu wajib, tidak boleh ditawar. Tapi lebih wajib lagi sapi ya. Betul. Karena kalau kambing kan istilahnya banyak orang bisa. Iya. Kalau sapi kan tekniknya kan punya apa namanya nih? Gelambirnya kan juga tentunya berbeda. Iya, nah kalau untuk kambing sapi itu pisaunya bebas ya, maksudnya apa kayak tadi kan yang kecil bisa pakai sapi juga. Oke. Jadi tidak terpengaruhi. Betul. Kalau ayam ada nggak ayam? Ayam tadi. Pastilah. Yang di dalam tas pasti yang di dapur ada. Yang kecil pastilah. Enggak tolong. Ini mas. Yang tas ini. Yang biru. Tinggal ditarik aja. Ini samping loh. Oh iya. Tinggal ditarik aja. Di sana tak? Iya. Mas tadi. Oh kecil. Custom itu. Itu kayak punya Sasuke. Iya. Itu 10 cm untuk unggas biasanya. Tapi itu sapi bisa, kambing bisa nggak ini? Ya, insya Allah tinggal jam terbangnya aja. Kembali lagi ke juru sembelihnya. Yakin nggak? Tapi bisa kan? Insya Allah bisa. Bisa ya? Insya Allah aja. Tajam itu. Masya Allah. Ini made in apa? Jerman juga? Itu Jerman. Mereknya? FDIC. Kalau saya cenderung ini nggak indoor loh ya. Nggak, ini subjektif jenengan mau. Tenang aja. Kalau saya cenderung di bisa FD. Bedanya apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya saya itu lebih tahan. Soalnya kan tahan tajam atau tahan awet? Lebih awet. Soalnya kan kualitasnya beda, lebih keras. Bicara harga berapa? Itu 300.000. Ini? Iya. Mahal nanti. Mahal nanti. Ada yang lebih mahal lagi. Yang atasnya ini sekitar berapa? Atasnya itu. Ini nih yang di itu di. Yang ini Victor. Berapa Mas Agus? Berapa kemarin? 600 sama ini. Ini sama sarungnya. Ini juga alhamdulillah teman-teman Julia juga bisa buat sarung seperti ini. Ini kan sarung handmade. Handmade ya. Ini sarung kedek. Jangan tahu sarung untuk pistol polisi. Ya. Ini bahannya nih. Sama. Kedek. Safety banget ya berarti ya. Iya. Ada yang dari USA, ada yang dari Cina. Banyak Mas. Ini bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Ini juga bikin sendiri. Ini dari PVC. Oh, enggak ini mesti ya? Iya. Tuh kalau ini 80.000, itu 300.000. Ini Pak? Iya. Sama. Masya Allah. Kalau yang itu Mas, untuk panjang 15 cm. Itu mereknya apa? Safety juga. Ini sekitar 450 sampai 500. Belum diskon. Aduh, Masya Allah. Oke. Berarti memang kalau urusan pisau ini bagi seorang jagal apa namanya? Juru sembelih memang hal yang wajib ya, fardhu ain ya. Iya, betul. Dimiliki ya. Selain itu apalagi tuh yang bisa kita sampaikan nih teman-teman? Khusus ya. Ketika menyembelih sapi itu memang harus ada teknik khusus. Karena pisau ini kalau dibuat perbandingan ya, pisau ini cuma 30% saja. Sisanya itu peregangan leher dan operator kepala. Kan itu juga membantu. Pisau pun kalau tajam ya. Tapi kalau posisi lehernya tidak mendukung ya akan tidak
bisa maksimal di itu sisi toh pisau. teknik meletakan ya. Pisau itu cuma 30%. Iya. Sisanya otot teknik. Oke. Kembali kalau pisaunya tajam, juru sembelihnya tidak bisa memposisikan kepala sapi atau peregang lain, itu juga berpengaruh. Walaupun setajam apapun. Iya, Misalkan ini tajam, waktu buat narik sembelih lehernya nekuk. Nekuk Gini. Pisaunya pastinya udah ngancing, udah nggak bisa buat narik. kepala sapinya nekuk. Ya, nekuk. Iya. Oke. Operator kepala sih pentingnya gitu. Makanya operator kepala itu kunci utama. Betul. Iya. Betul. Kunci utama ya. Padahal Kalau bahasanya Mas Mehmet itu kayak setir. Iya. Setirnya tuh. Kalau setirnya pas, yang nyembelih juga enak, ya kan? Kalau yang nyetirnya asal dia model, mohon maaf, pengalaman. Nah, Biasanya dia wis 40 tahun atau di atas 10 tahun, dia terus padahal dia tekniknya salah gitu. Iya, betul. Sedangkan kita yang tahu teknik kadang ngeliat itu gregetan. Ya kok ngono toh, yang gitu. Kita mau geser kan agak susah. Itu pentingnya edukasi seperti ini, betul. Oke. Edukasi. Oke, berarti selain 30% pisau, berarti sisanya peregangan tadi. Oke, selain itu berarti 70% tuh teknik itu. Teknik dan peregangan pisau. Oke, kalau kambing ya biasa aja ya. Kambing satu orang insya Allah bisa, 1-2 orang bisa insya Allah. Oke. Kalau kambing kan cuma di kepalanya dipegang gitu kan, peregangnya sudah maksimal. Sudah maksimal. Tuh agak ditarik gini ya. Iya. Karena tidak ada gelambirnya tadi ke kambing. Mungkin kalau untuk kambing ada bulunya tebal itu bisa salah satu versi dicukur dulu pas di titik penyembelihan itu. Opsi satu, kedua kayak dimasukkan ini bisa juga. Jadi kayak ini bulunya kita masukkan sedikit seperti ini, biasanya kita naikkan. Baru diser. Iya, itu kan nanti berpengaruh. Bulu kambing itu kan cenderung bisa menumbuhkan mata bulu. Iya, bulu-bulu. Kok bisa? Iya, itu kan kuat. Oh iya. Itu berpengaruh juga ke ketajaman pisau. Kadang kan ada mama kambingnya tawa, itu kan bulunya tebal banget. Kalau untuk 1-2 rambut itu mungkin nih masih toleransi, tapi kalau sudah bertumpuk-tumpuk itu kan juga mempengaruhi. Berarti kan kayak berat gitu. Iya, kalau sapi kan nggak ada, maksudnya bulunya nggak Iya. Berarti lebih ke kambing. Lebih ke kambing dong. Iya, ke kambing. Walah. Kadang juga ada sebelum disembelih itu dicukur dulu, kayak jenggot itu dibersihkan dulu. Di sini ya. Iya, di titik penyembelihannya itu. Itu kan nggak apa-apa, tidak. Iya. Intinya kan nggak. Iya, boleh. Oke. Mau dites? Bisa, monggo Mas. Monggo Mas Agus dites dulu. Pesan. Gitu tumpul. Yang tumpul tadi loh, dicek. Yang tumpul tadi kan nggak bisa kan gitu. Nah, cek dulu yang tumpul. Ini yang tumpul tadi ya. Yang tumpul tadi yang sudah dirusak tadi sama Mas. Di praktekin dulu. Engko tak praktekin dulu. Ini masih tumpul tadi. Sudah ditumpulkan Mas Chandra tadi. Mau jawab Mas. Mau tanggung jawab deh Mas ya. Iya, harus. Iya, sudah tajam. Oke. Standarnya kertas dulu aja enggak apa-apa. Itu untuk grade. Tajam. Kalau orang awam bisa nggak ngelakuin ini? Bisa, monggo. Silakan. Coba. Yang penting di saya. Pelan aja. Sayapnya miring. Iya, miring. Dari sini? Iya. Kan sudah tajam itu. Oh, iya. Kalau tumpul, monggo silakan. Wong beli aja nggak bisa kok. Apalagi saya. Coba. Salah satu teknik menggunakan sharpening. Ini nanti saya praktek. Ini dicontohin, Mbak. Jadi untuk nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Saya praktekkan deh untuk teknik lapangan di menggunakan stick asan. Oke. Kanan kiri ya? Iya. Sudutnya disesuaikan mata bilahnya yang sudah saya tadi. Iya. Berarti body yang sini nih jangan sampai kena ya malah? Kena. Karena lecet ya? Iya, kena lecet. Kalau orang yang sudah ahli sepelan itu kah? Memang harus pelan? Kencang juga bisa. Coba. Oh iya, berarti memang teruji. Iya. Merem. Sama merem juga bisa. Hati-hati, tangannya hati-hati, jempolnya hati-hati. Tentunya magangnya harus gini. Harus gitu? Iya, karena kalau gini, nanti waktu pisaunya kita asah ke bawah. Oke. Kena jempol. Pernah nggak? Pernah ada yang kena. Tapi bukan antum? Bukan. Kan jam terbang. Iya. Karena kan pisaunya panjang juga. Oke. Kalau pisau pendek mungkin toleransi. Cuma di atas tok ya di sini ya. Kalau pisau panjang kan ya. bisa kena. Nah, ini kuncinya di atas. Aman. Jempol kita aman.
Kanan kiri kanan Ya, kiri. kanan kiri kanan kiri. Tapi ada nggak di lapangan yang pakai stick tapi salah caranya? Banyak nggak? Banyak. Yang pernah antum lihat? Yang pernah antum lihat itu? Gimana? Contoh? Ya udah tajam. Cepet banget. Kalau yang salah gimana? Saya penasaran nih. Yang di lapangan yang pernah antum lihat? Monggo. Nggak bisa. Kan yang antum lihat di pasar Ya, di sana di lapangan. kalau di lapangan itu Iya. dia orang tidak minjam. memperhatikan mata Sudut bilanya. sudut ketajaman mata bila. Penting gesek. Iya, penting Penting gesek. gesek. Kadang ada yang izin mata bila. Jangan. Kadang yang nempel Kena. gini. Oh. Nah, ini nggak bisa ini. Kan yang digosek itu, diasah itu kan sudut ketajaman mata bilanya. Ujung bilahnya. Berarti teknik ini ya, Iya. memiringkannya juga penting ya. Betul. Kalau standarnya ketajaman untuk menyembelih kan 15 derajat. Satu jari ros jari tadi Ya. seperti yang saya terangkan di depan awal tadi. Ya. Ini kan masih agak kasar. Itu belum terlalu tajam. Iya, ini belum terlalu tajam. Lebih halus lagi bisa. Iya. Tapi beda lagi, bukan pakai ini, pakai hening. Apa itu? Lebih halus. Halus. Ininya lebih halus. Iya, lebih halus. Oke. Kan seperti teknik di batu tadi. Setelah grade kasar, paling dasar Iya. bedding, sharpening, finishing kan gitu. Oke. Nah, misal di lapangan cara ngetes ketajaman gimana? Kan nggak mungkin ada ini kan? Ya, Biasanya iya, Mas. pakai Feeling, Kuku bisa. feeling. Kuku bisa. Kuku. Kalau sudah nyangkut kuku gini, insya Allah bisa. ada yang pakai Oh iya. rambut. Iya, Nah, itu pasti. Iya. Tapi kalau Rambut. teman-teman biasanya rambut. Maaf ya, Kenapa bukan gitu? tidak untuk dicontoh. jangan dicontoh Jangan, tapi. jangan. Nah, ini kan nempel. Oh, berarti Nempel. kalau nempel tajam. Ya, tajam. Tajam. Tapi nggak sampai motong. Enggak, ya, cuma motong. di Tempel. Cek, gini ngecek aja, iya. ngecek. Coba. Oh iya. Iya, salah satunya itu. Deg-degan, nah aku deg-degan. Kebablasan sini bahaya. Oke, berarti tadi di lapangan seperti itu. Iya. Oke. Lebih efisien pakai asan stick Sharpening. ini. Asam stick. Nah, Iya. memang bahasanya asam stick. Ya? Asan stick. Sharpening, ya. Sharpening. Sharpening. Oke. Kalau selain itu ada nggak? Selain ini selama itu, cuma dua ini toh asahan itu. Batu. Asahan cuma ini sama ini modelnya. Ada yang lain nggak? Satu dua. Dua aja, cuma Dua aja ya? Kan cuma ini kan asalnya dua. Yang namanya ini, sharpening. ya. Tapi kan tipenya banyak, macamnya banyak. Batu juga banyak. Ya. Contoh seperti ini. Ini honing, Honing. kecil. Ini halus. Ini buat apa? Ya ini buat ngasah juga. Setelah ini tadi. Iya. Kelasnya. Iya. Oke. Kalau ini kan Mungkin sifatnya mengasah, menggerus nanti. Menggerus. Kalau ini kan cuma meluruskan. Ini meluruskan mata bila. Meluruskan. Iya. Ini masuknya ke honing. Namanya honing. Honing. Ini kan tadi saya cek. Saya kasih Oke, contoh. oke. Ini kan masih kasar. Ya. Menghaluskan pakai ini. Iya, menurut saya pakai ini. Modalnya banyak ya ternyata ya. Banyak. Belum tempat pisaunya. Belum tempat pisaunya ya tadi tuh. Tempat pisaunya ya. Belum sepatunya. Sepatunya emang Safety. khusus. Alat Boot. berat. Boot kuning itu kan? Kuning. Iya. Kalau yang wajibnya kan Sapu tangan ada ya wajib ya? besinya. Ya, sarung tangan juga tangan. wajib. Terutama yang sebelah kiri, soalnya kan dia cenderung Tatakan gitu. Iya. Oke. Kalau di lapangan berarti bawa dua ini. Biasanya Satu aja? dua. Iya, satu. Kan lebih halus. Wes. halus. Oke. Banyak batu juga banyak karakternya. Yang penting teknik dasarnya itu beveling, sharpening, finishing, Finishing. dan Oke. selesai. Kalau Kalau apapun bebas. Kalau untuk pemula, ya ini maksudnya teknik pemula dasar ini apa ini? Maksudnya pakainya ini apa ini? Kalau menurut antum gimana? Kalau kita juga Mas, kembali ke pisau itu dulu. Pisau. Kalau pisaunya itu memang bener-bener tumpul ya kita harus pakai batu. Pakai batu. Iya. Ini kan cuma untuk membantu di lapangan. Jadi, Oke. masuk di lapangan kita harus bawa batu kantongi biasa kan? Iya, Nggak bisa. bisa. nggak mungkin. Kok regane lumayan ya? Regane. Batu. Macam-macam. Banyak Macam-macam variasi. ya. Variasi. Yang ngantongi kan dikira kok. Nah, tapi kalau ini kan enak bawanya, tinggal digantung. Ya, di tali ya. Nggak repot. Ya. Waktu menggunakan juga enak, lebih fleksibel. Oke. Repotnya kalau Seperti dipinjam. itu. Repotnya kalau dipinjam. Nah, repotnya kalau dipinjam nggak Hilang. kembali. Nah itu. Pernah nggak? Sering. Aduh. Kalau teman-teman kembali ke Juleha ya. Iya. Kalau teman-teman Juleha itu, maksudnya kalau untuk tugas motong itu dikembalikan ke desanya masing-masing atau emang ada tugas dari masing-masing perwakilan? Contoh kalau namanya yang nyebutnya DPD atau apa? Iya, DVD. Iya. Contoh DPD Solo kan. Itu memang difokuskan di Solo atau memang ada yang utusan gitu?
Atau memang tergantung permintaan saja? Kalau biasanya memang tiap anggota itu fokus di tempatnya masing-masing. Ya. Hari pertama. Hari pertama. Oke. Tasrik pertama, kedua, ketiga? Bebas nanti. Oh, berarti atas namakan sendiri pribadi. Tapi kalau teman-teman biasanya itu, ayo mas, kita jalan bareng ke sana. Sukoharjo kemana? Jadi kita saling bantu, saling support. Oke. Biasanya seperti itu. Oke, berarti memang tetap maksudnya linknya tetap di Juleha. Iya, tetap kita komunikasinya sama anggota. Iya, sama anggota. Jadi yang biasanya longgar itu, mas merapat, kita bantu. Siapapun boleh kan itu meminta? Maksudnya siapapun boleh kan mengajukan permintaan itu? Boleh bebas. Ke Juleha terdekat ya tempatnya? Iya, salah satunya itu. Solo Raya semua berada di setiap kabupaten? Ada, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, intinya mas, Solo Raya. Solo Raya, sebut gimana? Iya. Surakarta. Nah itu setiap mendekati Idul Kurban kan memang dari Juleha itu mengadakan edukasi. Nah setiap masjid. Nah itu memang bertujuan agar setiap masjid itu ada Julehanya, ada juru sembelih yang memang benar-benar ya. Ilmu menguasai, teknik menguasai kan gitu kan. Iya. Kalau untuk ngelatih dan sebagainya, mungkin kita manggil dari luar, monggo enggak apa-apa. Tapi tujuan dari Juleha kita kan minimal takmir masjidnya atau yang bertanggung jawab di situ di masjid takmir masjid minimal yang menyembelih. Itu yang menyembelih. Karena tidak ditoleransi. Ya karena itu dan kita tidak tahu juga mengetahui halal haram aja. Ya, betul. Menentukan halal haram. Oke, tadi bicara ngelatih. Gimana? Pisaunya yang mana? Atau bebas saja? Atau khusus? Kalau pribadi itu senyamannya. Pakai yang dibuat sembelih juga bisa? Biasanya lain. Lain kan? Iya, lain. Kecil tapi itu maksudnya. Kecil. Segitu tuh. Itu bisa nggak buat ngeliat itu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Merem bisa? Oh jangan. Nanti belum semua. Mau ngeliatnya awal dewe. Kalau teman-teman itu rata-rata beda. Khusus untuk sembelih sendiri. Biasanya nggak dipakai sendiri. Biasanya kalau kelet itu juga buat potong sendi-sendi. Jadi kayak kaki. Kalau teman-teman nggak pakai kampak sekarang. Jadi motong. Nggak pakai kampak sekarang? Potong kepala itu pakai pisau kecil juga bisa. Maksudnya kan tulang. Kan ada rosnya. Ada sendinya. Oh iya. Kita cari itu. Kaki juga bisa. Berarti motongnya di situ. Iya. Kembali ke teknik lagi. Kembali ke jam terbang. Iya. Aduh, Masya Allah. Oke. Berarti Juleha insya Allah ini sangat mulia ya. Maksudnya memberikan edukasi ke masjid. Supaya kan paling tidak masjid itu kan ada satu juru sembelih kan insya Allah sudah aman. Iya, intinya itu. Sudah aman. Kalau untuk kalau mau memanggil dari luar, ngelatih dan sebagainya monggo enggak apa. Tapi insya Allah sekarang desa-desa sudah ngelatih itu sudah ada panitianya. Iya. Yang insya Allah kalau ngelatih kan tidak sefatal yang menyembelih. Kalaupun bolong ya paling kurang sidik regane. Namanya didol. Itu nggak boleh kan? Iya makanya. Iya maka itu kan apa hal-hal kayak gitu kan di masyarakat kita masih masih apa ya? Dijual. Iya betul. Oke. Berarti kalau di ngelatih beda ya tempatnya. Nggak ada yang di bawah ini pisaunya. Nggak ada di bawah. Tapi maksudnya untuk cara-caranya sama semua kan? Sama semua. Cuma lebih kecil. Ketajamannya tidak setajam. Ya, setajam untuk nyembelih. Tidak setajam untuk yang nyembelih. Soalnya kalau terlalu tajam, nanti sobek. Oh gitu. Bisa sobek. Wah, ragat menet emangnya. Di total beda itu. Salah satunya itu. Jadi kan kalau untuk keleti itu kan cuma dia butuhnya tajamnya biasa. Biasa, cuma melepas standar lah. Kulit. Untuk melepas. Kayak tadi kasar ini tadi ya. Sebelumnya tadi. Oke. Standarnya seperti ini. Cuman untuk sembelih kan kita sebagai apa namanya Mas? Coba juru apa? Juru sembelih. Jurasah. Jurasah. Memang harus memaksimalkan ketajaman. Seperti itu. Oke. Asah lah katanya. Jadi sekarang untuk edukasi asah ini sampai tahap mana? Maksudnya kemarin di Mojopolo sudah itu. Iya. Itu kan apa? Ngaos 3. Ngaso Ngaos. Asah pisau. Ngaos ya ngambe. Ngaso itu dari singkatan ngasah pisau. Oh, tak kira ngaso istirahat. Iya. Zaman sekolah kan ngaso itu. Ngaso 3, berarti udah 3 kali. Iya, sudah 3 kali. Ini program Juleha. Program Juleha ya. Yang khusus untuk asah. Ya. Oke. Pada kita kalau saya pribadi ya, tahunya kan kok Juleha itu wis trimo
beleh gitu. Beleh. Berarti ini sebenarnya udah lama program ini. Sudah lama. Sebelum maksudnya apa namanya berdiri sendiri atau memang ya Juleha itu yang mengkoordinasi? Ya itu dari programnya Juleha sendiri. Oke. Salah satunya kan berkaitan dengan sembelihan juga. Iya, dan itu paling fatal. Iya, paling fatal. Oke. Jadi kita antisipasi supaya tidak terjadi lagi sembelih sampai bahkan sering lihat gitu ya, kasihan ya. Kan kurang ihsan juga. Ya, kurang ihsan. Iya. Itu sebut terus ya. Seneng apa nih? Kurang ihsan. Sering lihat ada orang nyembelih tapi biasanya nggak tajam aja. Iya. Sampai ganti pisau, sampai dilempar juga pisaunya gitu kurang. Oke. Ya? Kalau pisau kan kadang kalau tadi kena tanah tadi ngaruhi nggak? Mempengaruhi nggak kalau kena tanah? Oh, kalau kena tanah selama nggak kena batu nggak kena tetap aman. Tetap aman ya. Aman. Cuma dibersihkan selesai. Ya, selesai. Oke. Mungkin menambahkan sedikit. Oke, boleh. Kalau untuk masalah bab pisau itu kan kita relatif. Ya. Jangan terpaku harus pisau mahal sini. Sebenarnya pisau itu sama semua. Cuman masalah untuk harga dan kualitas kan tidak bisa dibohongi. Ya, tidak bisa dibohongi. Ya, betul. Ya, dia sebenarnya bisa pakai pisau pandai, pakai pisau lokal, pakai pisau stainless, semua sama. Yang penting kan tingkat ketajamannya sudah sesuai yang untuk digunakan. Untuk menyembelih harus maksimal, benar-benar optimal. Oke. Sesuai kegunaan dan fungsinya. Oke, siap. Jadi kadang di desa-desa itu wah pisaunya mahal nih. Ya kalau kembali lagi pertama tadi, pisau apapun harus pakai bisa untuk Oke. Pisau mahal pun kalau nggak tajam ya jangan dipakai. Nggak bisa dipakai dan kalaupun memaksa dipakai menyiksa. Menyiksa juga. Kurang ihsan. Wah, keluar lagi kurang ihsan. Aduh. Ada lagi? Ada cukup? Ya, saya kalau sudah cukup. Ada lagi nggak? Sebelum closing, apa? Ngomong di sini nih, ngomong nanti biar teman-teman bisa belajar semua. Apa yang kurang apa? Ada yang kurang? Soal asahan, soal pisau. Ya mungkin teknik dasarnya cuma itu aja. Kalau saya jujur saya buta sekali kayak gini, nggak ngerti. Megang ini aja baru sekali nih. Kalau sebagai yang menambah saja, sebagai seorang juru sembelih memang kita juga harus menguasai itu tadi ilmu asah tadi ya, karena itu sudah satu paket nih. Iya. Kita nggak mungkin nyembelih tapi nggak tahu pisau kita tajam ora ya, landep ora ya, kita nggak bisa seperti itu. Iya. Sebelum kita bisa menyembelih kita harus bisa teknik ini dulu harus dikuasai. Harus dikuasai dulu, karena itu udah alat utama dulu. Oke, berarti urutannya sebenarnya malah asah dulu. Iya. Kalau saya sebenarnya asah dulu baru sembelih. Kita benar-benar tahu tingkat pisau kita seperti apa gitu. Kenal lah ya, kenal pisau kita sendiri lah. Kalau kenal kan memberikan uzurnya semakin besar. Karena kenal sama antum. Kalau belum kenal kayak gini kan antum selelehan aku, ya wong sopo. Tapi kalau udah kenal, oh orang kayak gini kan gitu. Mungkin sama treatment ke pisau juga sama gitu ya. Kenal sama pisaunya, kalau kita asal setiap mau nyembelih pinjem. Mengandalkan pinjam itu kan juga sangat beresiko kan, karena yang punya juga belum tentu bisa ngasah, belum tentu bisa melihat. Lebih baik memang kalau juru sembelih memang harus punya sendiri. Bukan harus sih, paling tidak menguasai ilmu ini tadi, mengetahui dan sebagainya. Oke, gitu Mas Agus, Mas Sandra. Terakhir mungkin closing statement masing-masing, harapannya untuk para juru sembelih, fokusnya ke alat-alat ini. Maksudnya harapannya seperti apa gitu loh, yang terjadi di lapangan supaya tidak terulang, atau harapannya ke depannya, atau boleh cerita ngasuh ini mau kemana, monggo. Atau pribadi boleh, misal kayak ya harapannya seluruh apa namanya juru sembelih bisa menguasai ini karena ini sangat penting, atau apa ya, monggo. Antum lebih ngerti ya di lapangan. Oke, saya harap memang kami dari Juleha memang selalu diajarkan kalaupun dalam menyembelih kita mendapat kita lancar dan mudah, itu memang semata-mata memang bukan karena skill kita, tapi karena dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Nah, itu. Jangan sampai kita ngotot, wah nanti timbul rasa sombong, ini karena skill saya, ini karena kepintaran saya. Kita sangat dijaga dari itu.
Berarti rohaninya dijaga ya. Kita harus meyakini semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan datang dari Allah. Betul. Ya jenengan monggo tambahin. Jadi sedikit lah apalah. Kalau saya ini dari semua ini untuk ngasuh ya. Tajamkan pisaumu secepat-cepatnya proses penyembelihan. Dan Ihsan. Perlu jam terbang. Baik, matur nuwun Mas Agus, Mas Sadra, jangan bosan main ke sini. Nanti kalau kita perlu lagi bisa kontak-kontak lagi. Oke, siap. Oke, barakallahu fikum, matur nuwun. Semoga tidak bosan dan semoga bisa memberikan edukasi yang penting untuk teman-teman sekalian pemirsa FKM TV. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.